sama-sama kita muliakan. Mudah-mudahan semua para habaib Allah berikan umur yang barakah dan kesehatan yang sempurna. Amin Allahumma. Mudah-mudahan Habib Muhammad Syafi'i dan juga Al Habib Ahmad Al Gadri diberikan kesehatan, umur yang barakah, ilmunya manfaat. Ini majelis sangat istimewa ya. Dimulai dari nol. Dikatakan majelis itu ada majelis itu yang majelis kagetan. Lagi viral habis. Tapi orang itu dilihatnya karena Allah apa enggak? Maka nalillahi dama wattasal. Semua yang karena Allah akan selalu langgeng, akan selalu ada. Kalau niatnya karena Allah. Dan Allah tidak pernah melihat hasil. Yang Allah lihat cuma dua, niat dan usaha. Hasil nggak dilihat. Kalau hasil yang dilihat, banyak para anbiya yang gagal. Nanti di hari kiamat itu ada para nabi yang di belakangnya cuma 3 orang. Dia, istrinya, mertuanya. Nggak ada satu. Ada lagi yang cuma dia sama istrinya, anaknya sama mertuanya nggak ada yang ikut. Ada lagi yang cuma dia sendiri. Nggak ada. Apa dia gagal? Gagal. Apa firman Allah? La yanalu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Yang dinilai oleh Allah kalau ada orang beribadah, berbuat baik, nyembelih sapi, itu bukan sapinya, bukan aliran darahnya, bukan timbangannya, bukan beratnya. Tapi apa? Takwanya dia, tujuannya dia nyembelih ini apa? Ya? Dan usahanya gimana dia dapatkannya ini? Banyak orang yang berbuat ibadah dari yang haram. Banyak kan orang ngambil uang korupsi kan, atau dia mencuri kan. Kemudian berangkat umroh dengan gagahnya. Loh, kamu lupa. Secara zahir aja kamu datang ke Bandara King Abdul Aziz, paspor kita dicek, visa kita dicek, travel kita yang bawa juga dicek. Begitu juga malaikat. Allah memberikan di atas langit di tanah haram itu malaikat yang menjaga setiap orang yang masuk ke tanah haram. Kalau ada orang yang masuk ke sana dengan uang yang haram, uangnya jelek, uangnya haram, maka apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Siapa yang menyuruh kamu sini? Enggak ada yang ngundang kamu. Irja mazuran la ma'juran. Pulang, kamu cuman mazur, orang yang jalan-jalan, rekreasi kamu ini, la ma'juran. Tidak ada sedikit pun pahala yang akan kamu dapat. Namanya? Nah, oleh karena itu majelis seperti ini bukan karena percuma yuk pindah majelisnya, Habibnya kurang keren, Habibnya majelisnya kecil gitu-gitu aja nggak berulah. Kamu yang jadi kayak kata Habib Mustafa tadi, majelis itu banyak, mudah di mana-mana. Tapi dengan kamu datang majelis keluar ada dapatnya apa enggak? Ada yang majelis itu cuma dapatnya cerita. Dapatnya cuma 3 hari karena viral beritanya. Setelah itu nggak ada. Apa? Pulang seperti dia datang. Nggak dapat apa-apa. Paham ya? Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan majelis ini saya doakan. Mudah-mudahan tahun depan sudah mulai dibangun pesantren Aqwam. Bukan gitu, kasihan. Masa kalian mau diajak nongkrong di pinggir jalan? Kalau digusur sama Pemda gimana? Sandang, pangan, papan. Itu dibalik kata orang Jawa. Papan dulu. Beb, kalau mau ngajak mereka majelis, jangan di pinggir rumah orang, Beb. Takut mereka rame disiram air dari atas. Kasih mereka tempat, mau teriak-teriak silahkan. Mana tempatnya? Harus ada pesantren. Gak bahaya tak? Kalau kita majelis di rumah kita, ya Habib Syafi'i ini agak nakal dia. Kenapa? Ngajak kalian majelis di depan rumah orang. Akhirnya Habib Syafi'inya yang diomongi. Apa itu? Kenapa? Karena kalian majelisnya di depan rumah orang. Coba masuk ke rumahnya. Masuk ke tempat yang disediakan untuk majelis di pesantren. Maka apa? Maka di situ akan keluar daripada
apa sesuatu yang indah. Bagaimana orang itu cara minum. Minum itu caranya ada caranya. Gimana cara gelas yang baik, cara nuangkan airnya. Nah, itu bisa terjadi kalau ada pesantren. Kalau cuma gini nih, habis ini tua semua sudah. Ini mukanya sudah wa mahyaya wa mamati. Paham ya? Nah, kita doakan mudah-mudahan iya, kalau Habib Syafi'i mulai sekarang niat membangun, niat kalau sudah mulai niat, siapa tahu nanti kasihan begitu. Masa kalian mau gini-gini aja kan enggak? Ya kan? Nah, kita doakan kedepannya mudah-mudahan menjadi pengusaha yang sukses. Amin. Mereka jadi pengusaha yang sukses. Uangnya mau dibuang kemana? Kalau Habib Syafi'i nggak mau menyediakan tempat, mau bangun rumah ini nggak mungkin bisa. Harus dibuang ke tempat-tempat ibadah yang amal jariyah. Ya apa? Ya harus ada pesantren Aqwab ini. Masih lemes, amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Paham ya? Nah, makanya nah, kalian untung sekali bisa berada di tempat seperti ini karena dikatakan bahwasannya di zaman ini ya, di zaman ini ada dua penyakit yang banyak terjangkit umat ini. Wabahnya itu rata. Kalau dalam bahasa Arabnya itu namanya ta'un. Ta'un itu wabah yang rata. Kalau wabah yang rata itu namanya ta'un. Makanya kayak corona itu apa dikatakan ta'un gitu ya? Ta'un itu adalah macam-macam ta'un itu. Ada yang mengatakan ta'un itu adalah sebuah penyakit apapun yang merata banyak membawa kematian, itu namanya ta'un. Nah, ini ada ta'un batin. Ta'un apa? Batin. Kalau kemarin dulu kan sempat ada ta'un jadi-jadian. Diketok pintunya, tok 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 tok, dibuka nggak ada orangnya. Yang sempat viral, nggak tahu? Nggak pernah lihat TV ya? Orang desa. Kan sempat viral waktu zaman di Madura itu katanya ada yang ta'un yang ketok pintu, bukan ta'un, penyakit katanya. Kalau dibuka orang rumahnya sakit. Nah, katanya jin. Ini jinnya jin paling goblok sedunia. Kok bisa ada jin ngetok pintu? Nggak ada jendela, Bang. Maling aja kalau mau nyuri lewat atas, ini kok ada jin lewat pintu. Falhasil. Artinya apa? Ada ta'un batin. Apa ta'un batin? Ta'un batin itu penyakit yang membuat orang itu banyak hatinya mati. Di akhir zaman ini banyak yang terkena ta'un batin. Apa ta'un batin di akhir zaman? Ada dua. Satu, al-kasal. Malas. Ini penyakit yang terjadi. Malas beribadah. Suruh sholat ini, ya Allah, sering dikodok-kodok. Bukan kalian, di Jawa ini. Daerah Jawa. Kalau di sini kan lebih parah kayak gini. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Jadi ini penyakit yang kita hadapi. Enggak usah kita bicara orang, kita hitopkan kepada diri kita sendiri. Penyakit akhir zaman adalah malas di dalam hati kita untuk beribadah. Maunya surga. Kata malaikat, gak bahaya lah. Yang kedua apa? Nisyan janibil akhirah. Lupa kepada urusan akhirat. Ini penyakit. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Alhaakumut takatsur. Melupakan kepada kalian itu at-takatsur. Apa at-takatsur? Harta, jabatan, kemegahan, gemerlap dunia membuat kalian lupa. Lupa kalau kalian itu akan mati. Paham ya? Makanya dulu ada seorang raja, dia ini bangun kerajaan begitu indah. Bangun begitu indah dan istimewa. Diundang semuanya, suruh ngasih kata-kata. Yang terbaik akan digantung di pintu gerbang kerajaan. Kemudian ada orang soleh lewat, kok nggak komen? Nggak komen, bukan nggak komen. Ya apa sempurna ini? Iya, sayangnya cuma satu ini. Apa sayangnya? Yang punya akan mati. Yang punya akan mati, emang. Ini sudah jadi, rajanya sudah tua. Tinggal sebulan 2 bulan lagi mau mati, emang. Bahkan di Son'a itu, di Hadramut, di daerah Son'a itu pernah ada orang
kaya raya, buat gedung begitu mewah, pas di hari peresmiannya, sehari sebelumnya dia mati. Artinya apa? Inilah penyakit yang ada di dalam diri kita, lupa kepada akhirat. Paham ya? Kerja, kita lupa kalau kita ini akan tua. Makanya di dalam Islam itu nggak dilarang bekerja. Tapi Islam cuma memberikan bumbu kepada gerak-gerik kita supaya di dalam pekerjaan pun itu masuk ibadah. Makanya dikatakan naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Kenapa? Karena orang alim kalau tidur pakai ilmu, pakai wudu sunnah, baca doa sunnah, tidurnya miring sunnah, adab kiblat sunnah. Apa kata guru kita Habib Umar? Man amila bi adabin naum soro naumuhu yaqadha. Siapa orang yang mengamalkan tata cara tidur, tidurnya dihitung ibadah. Wa man dayya'a adabil yaqadha soro yaqadatuhu nauman. Siapa orang yang menyia-nyiakan adabnya bermasyarakat ketika dia bangun, maka dia dihitung seperti orang yang tidur, nggak ada gunanya. Makanya penyakit akhir zaman dua tadi itu, malas dan lupa kepada akhirat. Dan dikatakan tidak ada obat yang lebih istimewa melainkan daripada apa? Dua hal, cinta dan dekat dengan orang soleh. Cinta dan dekat dengan orang soleh. Ini obatnya. Kadang kita malas, kita masih tetap malas. Kalau malas itu sulit untuk dihilangkan. Tapi minimal malas kita, kalau malas ini kan berarti kerjanya dikit. Tapi kalau kamu dekat sama orang soleh, waktu yang kamu sedikit dibumbui sama orang soleh itu menjadi sedikit, itu hanya banyak. Karena barokahnya dekat dengan orang soleh. Paham ya? Nah, Habib Ali Al-Habsyi beliau pernah mengatakan bahwasannya musuh kita ini ada 4. Musuh kita ini ada berapa? Musuh kita ada berapa? Ada 4. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi, musuh kita ini ada 4. Nah, apa? Yaitu adalah yang pertama adalah syaitan, setan. Musuh kita. Kita harus tahu dulu, ini musuh kita. Yang kedua, an-nafs, hawa nafsu. Nafsu. Yang kedua adalah nafsu. Yang ketiga, hawa. Hawa sama nafsu itu mirip. Kalau nafsu ngajaknya kepada kejelekan. Kalau hawa mengajak kepada sebuah kenikmatan, tapi ujung-ujungnya kejelekan. Makanya setan itu nggak langsung ngajak untuk melakukan maksiat. Kalian kalau disuruh zina sama setan nggak ada sikat, itu orang bahlul itu. Pasti disuruh untuk apa? Ketika kenalan sama si perempuan di SMS, udah tahajud belum? Nah ini pengalaman semua ini. Kasihan kalau kelihatan dia nggak pakai cadar. Oh dong, kalau minimal kamu pakai masker, kata Habib, ditutup. Baju kamu kelihatan ketat. Coba kamu tiru Sayyidah Fatimah. Dikirimi hijab syar'i, dikirimi baju, dikirimi zikir. Ini aku baru dapat amalan dari Habib dari Yaman. Ini amalan untuk menenangkan hati. Ini baju katanya bagus yang barokah. Akhirnya kamu cinta nggak sama aku? Iya banget, kamu tuh orang baik, kamu adalah malaikat yang Allah kirim kepada aku, sayang. Akhirnya sudah kelepak-kelepak. Jangankan hijabnya, celananya dipelorot. Kenapa? Itu setan. Makanya kata Allah apa? La taqrabuz zina. Hal yang membuat kamu dekat jangan. Nah kita dibuat oleh setan itu apa? Berbuat sekiranya kita ini baik. Ngajak tahajud, ngajak majelis. Ya kan? Kelihatan kalau kita lagi dilihat sama si perempuan, lihat ada orang miskin dikasih sodako. Habis gini. Paham ya? Nah, setan itu seperti itu, musuh kita. Nah, yang setan, nafsu, hawa. Yang keempat, dunia. Apa dunia? Semua yang membuat kita belok dari Allah. Dunia.
Semua yang pekerjaan yang itu membuat menggeser kita dari waktu ibadah. Iya Beb, terus gimana caranya? Nah 4 ini, kalau kalian kepingin selamat dari 4 musuh ini, kuncinya cuma satu. Kamu harus nyari orang yang bisa melindungi kamu dan menaklukkan 4 itu. Siapa? Yaitu adalah orang yang sangat berpengalaman, yaitu adalah ulama. Makanya dikatakan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kamu harus punya seorang pembimbing, orang soleh, yang kamu jadikan panutan, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Sampai kata Habib Ali Habsyi, man lam yujalis fi zamanihi syekhun arif makin marot hayatuhu wa ma'dudun minal muflisin. Siapa orang hidup di dunia nggak punya kenalan orang soleh yang punya ilmu, maka apa? Maka hidup makan terombang-ambing. Kayak sekarang ini, lagi musim politik. Ada kabar ke bawah. Tapi kalau kamu punya guru, udah. Ini hak pesta demokrasi. Kamu cocok yang gama, kamu coblos. Saya cocok sana, tapi wakilnya coblos dua-duanya. Jerat mari. Paham ya? Ente kalau dia menang, ente gak dapat apa-apa. Kalau ente mati, ente tim sesnya paling besar di Pontianak, dia datang. Paling ngirim bengka, bela sungkawa. Bukan dia lagi sibuk, dikirim sama ajudannya yang ngirim. Sudah, biarkan. Mereka sudah anak-anak terbaik bangsa yang maju, sudah. Konsen ke sini, cukup sudah. Hidup kita ini sudah penuh, mau ditambahin ngurus kayak gitu. Ya jadi ya gitu-gitu aja sudah. Dari dulu sudah. Oh ini perubahan. Mereka yang berubah, kita nggak berubah sama sekali. Paham ya? Jadi ayo. Jadi dihadapi biasa, duduk aja dengan orang soleh. Makanya Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita ini kalau kita duduk sama orang soleh, kita nggak mungkin mikir yang sia-sia. Terkadang hal yang sia-sia itu yang membuat hidup kita ini gak berharga. Di hadapan mata kita ini hal yang sangat berharga. Anak, istri, waktu. Tapi karena kita terlalu mikir hal yang gak berharga, kita jadi orang yang tersia-siakan dari segala hal. Ada seorang raja, kaya. Dia punya tukang pijat istimewa. Kalau pijat dia kasih uang 1 dinar. 1 dinar itu bayaran 1 tahun. Cukup untuk 1 tahun. Si raja ini hebatnya orang dulu. Raja dulu itu pasti punya pembimbing, pasti punya orang soleh yang untuk penasehatnya. Dia ngomong bahasanya, Gar, penasihatku, aku kok iri sama tukang pijat ya. Kenapa? Dia ini mijat senyum, capek. 1 dinar untuk 1 tahun. Di gudangku ratusan dinar ada di situ. Uang, koin, emas ada semua. Tapi aku sumpah, aku gak ngerasakan apa yang dia rasakan. Yang penasehatnya cerdas, gak langsung dimarahi. Iya, raja terlalu mikir dunia. Oh ya, hilang kepala ente. Apa katanya? Raja mau dia merasakan apa yang raja rasakan. Cerdasnya orang. Raja mau dia merasakan apa yang raja rasakan. Kau lihat. Kita kasih rumus 99 aja. Apa rumus 99? Raja mau mengikuti apa yang saya sampaikan. Mau. Coba raja kasih uang dia, liburkan dia 3 hari. Kasih dia uang 99 dinar. Kasih ke dia. Tapi tulis di surat, kamu ada tukang pijat terbaik. Aku kasih waktu liburan bersama keluargamu 3 hari. Dan ini uang 100 dinar. Kasih raja. Di amplopnya tulisannya serah. Isinya udah dikirim. Ketika dikirim ke rumahnya sampai ajudannya, kenapa? Bapak dapat surat untuk libur. Ini uangnya, nikmati. Dibaca 100 dinar dari raja. Wah, senang gembira dia. Ketika dia gembira, ayo dihitung. 1, 2, 3, sampai 99. Loh, wah kita terlalu gembira ngitungnya ini. Ayo dihitung lagi. Sampai 1 hari ngitung uang cuma 99.
harusnya 100. Hilang 1. Hari kedua dia keliling dari rumahnya sampai yang perjalanan sekitar 10 kilo 15 kilo itu, keliling dicari pelan-pelan selama 2 hari, nyari uang 1 dinar yang hilang. Akhirnya keesokan harinya harus masuk, dia dalam keadaan capek, sumpek, kepikiran, rajanya ketawa. Kena rumus 90. Seandainya dia cerdas, jangankan 1, kehilangan 10 koin, 90 masih bisa dia nikmatin 3 hari. Jangankan hilang 10, 50 hilang, masih ada 50 yang akan dia nikmati. Dan itulah terkadang manusia mikir hal yang gak ada. Makanya dikatakan hifdzul mawjud aula min tahsilil mafqud. Menjaga yang ada lebih baik daripada mengharap yang tidak pasti. Bisa buat status ini nanti. Paham ya? Yang ada udah, yang ada. Habib, tapi saya nggak harmonis Bib dengan istri saya. Kan? Kalau saya ini pecinta wanita. Kamu perlu dikasih gelar Cupat Kai. Begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Dengarkan. Ini ada teman kita ketika di Jakarta itu tanya sama putranya Habib Umar, Habib Salim bin Umar. Habib, katanya, kita ini gimana? Kita ini kalau sama uang masih kuat nahan. Tapi kalau sama makhluknya Allah yang rambut panjang, kita kelepek-kelepek. Nasihati kita, Habib, gimana cara mengobati kita supaya tidak terlalu terjun kepada wanita. Akhirnya apa? Dikasih tahu, ada 4 cara. Ada berapa? Kalau kamu, wah nyatat semua kayaknya, Cupat kayak semua ini santrinya. Tidak ada yang sungguh kong ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau kalian sekarang ini nafsunya terlalu liar dengan wanita, apalagi sekarang mudah, dapat wanita itu sangat mudah. Nah, itu ujian. Ini 4 ini. 1. Apa yang pertama? Kamu pandang wajah guru. Ambil foto ulama siapa? Kadang kalian, dengar kan? Allahumma shalli ala Muhammad. Kalian kadang nggak pernah mondok, tapi kalian terikat dengan para habaib. Ada Habib Salim, ada Habib Zain, ada Habib Umar, ada Habib Soleh Tanggul, ada Habib Bakar Adni. Hati kalian kadang klek sama mereka, tapi kalian nggak pernah mondok. Dan itu terjadi, dan itu bisa. Sampai dikatakan oleh Al Habib Abu Bakar bin Abdullah Al Attas, gurunya Habib Abu Bakar, gurunya Habib Ali Al Habsi, mengatakan, "Idza auda Allahu sir ala yadi syekh li ahlil buldan al ba'ida yursiluhu ma'a tilmidhi yablughu ahlahu." Kalau wali yang kalian kadang kan nggak pernah ketemu mereka, tapi kalian cinta, guru yang bisa mendidik kalian nggak harus di depan mata. Terkadang mereka itu nggak pernah ketemu dengan kalian. Makanya dikatakan lau sadaqal murid lawajada syekh ala babi dari. Kalau seorang santri sungguh-sungguh, dia akan temukan gurunya di depan pintunya. Gurunya yang akan main kepada rumah kamu. Tapi sekarang Allah lebih buka, lebih mudah dari itu. Apa? Lau sadaqal murid lawajada syekh ala syasha jawadihi. Kalau seorang santri sungguh-sungguh pengen nyari guru, dia akan temukan gurunya walaupun di depan layar HP-nya. Ini guruku. Tak, seperti itu. Paham ya? Dan kata Habib Abu Bakar, jika mereka para solihin, idza audallahu sir ala yadi syai'i ahlil buldan al baida, jika mereka para aulia, para solihin ingin menitipkan sir barokah kepada pecintanya yang di daerah jauh, maka apa? Yursiluhu ma'atil midhi, maka mereka ini mengirim santri-santrinya untuk sampai ke tempat yang jauh. Apa? Yablughu ahlahu, untuk disampaikan kepada para pecintanya kalian. Jadi untung kalian. Kadang kita ini ya, saya
ngomong gini udah terkonsep, biasa. Tapi kadang kalian dengernya, loh, ini yang saya cari. Ini yang selama ini menjadi grundel di hati saya. Kenapa? Itu bukan dari saya. Saya, Habib Mustafa, Habib Muhammad Syafi, ini cuman tukang pos. Kita nggak punya apa-apa. Kita setiap santri pasti gurunya mengatakan la tatakallam bilisanikum, tatakallam bilisani masyayikhikum. Jangan berbicara dengan lisan kalian, berbicara kalian dengan lisan guru-guru kalian. Ini Habib Syafi, beliau belajar di Rubat Tarib, sering sekali ke Habib Umar, ngaji ke Habib Umar, ngambil paket dari Habib Umar, bukan buat beliau. Beliau cuma ngambil dari Habib Umar, ngambil dari Habib Salim, ngambil dari Habib Abdullah, Baharun, paket disampaikan kepada kalian. Kita ini kurir, kalian nggak perlu bayar kita, kan COD kalian. Oh, enggak? Kan COD udah. Hah? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada yang bayar pakai aplikasi, kan seperti itu. Nah, dengarkan, makanya tukang pos juga hati-hati, jangan sembarangan. Ada tukang pos yang kulaknya bukan dari mereka, kulaknya dari Google. Nggak punya guru, nggak bisa. Kalau nggak punya guru, nggak bisa dijadikan guru. Paham ya? Hati-hati. Paham enggak? Dan jangan Habib Alwi Bahsin kalau nggak salah yang di Palembang itu. Habib Alwi Bahsin mengatakan jangan pernah kalian melihat kejelekan para ulama. Dosa mereka itu mereka dengan Allah. Tapi mereka itu mengajak kamu kepada kebaikan. Contoh, jangan pernah ngomen sepeda motornya kurir. Jangan pernah ngomen sepeda motornya atau bajunya bajunya tukang yang bawa pos. Yang penting barang kamu selamat enggak? Aman enggak? Udah. Dia urusannya dia. Yang penting barang kamu nyampe. Paham ya? Makanya sangat istimewa. Jadi 4. Yang pertama, pandang. Siapa yang di kamu foto dari para habaib ini, ambil. Yang kedua, apa? Karena dikatakan kenapa kau harus guru? Karena memandang wajah guru itu bisa membakar daripada syahwat yang ada di hati. Yang kedua, yaitu adalah berzikir. Perbanyak zikir. Di antaranya zikirnya Habib Abdullah Idrus, saya ijazahkan kepada kalian membaca setiap habis sholat la ilaha illallah 12 kali. Allah 12 kali. Allah, Allah, Allah. Kemudian hu. Kalimat huwa, kembalinya dhamir kembali kepada Allah. Hu. Ini dikatakan wa dzikrul aidrusil qudbil ajla anil qalbi sada lis-shadiqin. Yang sungguh-sungguh baca ini, hati yang karat, yang kotor, maka Allah akan hilang. Namanya ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang keberapa? Yang ketiga. Kalau kalian diuji dengan wanita, ya kan, dengan hal-hal seperti itu, maka yang kedua adalah apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah memperbarui keharmonisan rumah tangga. Kalau ada orang yang berhak kita maafkan, bukan teman, istri kita. Perbarui hubungan. Ajak ke pantai tengah laut, jangan didorong ya. Jangan tiru adegan ini. Paham ya? Jadi diperbarui. Itu dengan memperbarui komunikasi dengan istri, jalan-jalan, itu bisa menghilangkan. Kata Said Salim, 3 ini caranya. Tapi jika 3 ini tidak bisa, melihat foto guru sudah, zikir sudah, buat harmonis sudah, apa? Fa'anta mubtali bin nisa. Berarti kau adalah orang yang diuji dengan penyakit wanita. Otak kamu itu penuh dengan wanita. Maka gimana? Solusi terakhirnya cuma satu. Apa? Yaitu adalah tinggalkan, putus hubungan semua yang membuat kamu
terjaring atau terhubung dengan wanita. HP tinggal ini, tinggal semua. Kalau enggak akan bisa sembuh. Namanya Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, itu sangat penting. Terus terakhir kita singkat supaya barokah. La ilaha illallah. Nah, dengarkan, makanya perlu kita duduk, intinya perlu duduk dengan ulama. Dikatakan khamsa yudlimul haya. Ada 5 perkara yang membuat hidup kita gelap. Yang membuat hidup kita ada berapa? Ada berapa? 1, al-dzunub, dosa. Dosa itu membuat hidup kita gelap. Kita nggak usah mikir nggak usah mikir sama Allah udah. Kita mikir kehidupan secara manusiawi. Kalian kerja. Yang ngasih, bahasa kasarnya, yang ngasih kalian bayaran, yang ngasih rezeki kepada kalian, yang bayar bos kalian. Kalau kalian khianati, kalian lukai, akan dicegah, itu yang namanya bayaran akan dikurangi. Bisa-bisa kita dipecat. Itu cuma manusia. Lalu bagaimana dengan Allah? Makanya dosa itu sangat berbahaya sekali. Sampai dikatakan 4 bahayanya dosa. 1, membuat kita terhijab. Terhijab dari kebaikan. Terhijab dari semua kebaikan, kita tertutup. Terhijab. Apa kebaikan nggak mungkin bisa lihat. Kenapa? Ada dosa yang kita lakukan. Yang kedua, sumpek dan susah. Orang kalau udah maksiat nggak ada senengnya. Apa firman-Nya Allah? Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa orang yang nggak pernah nyebut aku, bermaksiat kepadaku, aku buat hidupnya gundah, gulana, gula putih, gula merah, dan gelisah. Kenapa? Karena bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, banyak masalah. Orang kalau banyak masalah, berarti dia itu adalah banyak dosa. Udah, nggak bisa. Kamu aja kalau seumpama di perusahaan kamu melakukan kesalahan, dibuat banyak masalah. Kesini nggak ditemani, kesini nggak ditemani, ruwet. Lalu bagaimana dengan Allah? Namanya. Nah, yang keempat yaitu adalah binasa. Orang kalau udah melakukan dosa, ujung-ujungnya binasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus gimana Beb caranya tobat? Kita kepingin tobat. Terus kalau udah tobat, ada nggak tanda-tanda? Kita kan sering Beb di sini diajarin sama Beb Syafi'i, suruh tobat. Udah kita tobat. Ada nggak tandanya? Ada. Tandanya orang yang tobatnya diterima itu ada 5. Tapi jangan sekarang, lain kali aja. Yang kedua, waktunya nggak cukup nanti. Yang kedua, yang membuat hidup kita gelap, tarkus sholat, meninggalkan sholat. 1 aja, sholat aja, jangan diputus. Kamu bajingan, kamu nakal, kamu ini, kamu itu. Sholat aja. Kata ulama, masumiyatis sholatu sholatan illa li anasila baina abdi bi rabbi. Sholat itu nggak dinamakan sholat kecuali karena sholat itu adalah penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kamu nakal, pecandu narkoba ataupun yang lain, kamu perlu uang, kipas kamu jual, ya kan? Kipas kamu jual, foto kamu jual, habal kamu jual, ini kamu jual. Tapi tolong satu yang jangan kamu jual. Listriknya jangan dijual. Kapan kamu ngerasa gelap, cukup kamu beli lampu yang 5 watt, kamu pasang, hidup. Begitu juga yang namanya kita dengan Allah. Lakukan kalau memang harus kamu melakukan semua dosa. Tapi ingat, jangan satu dosa kamu lakukan. Apa? Meninggalkan sholat. Berarti hubungan kamu masih ada sama Allah. Kalau kamu masih nyambung sama Allah, ada harapan. Ini rumahnya mewah, pakai lift, tapi nggak ada lampunya, nggak ada PLN-nya, percuma. Nah, itulah penghubung kita dengan Allah, sholat. Namanya sholat. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, apa yang membuat hidup gelap? Ba'id minas shalihin. Jauh dengan orang saleh. Jangan pernah jauh dengan orang saleh.
Apa kata Habib Syafi'i tadi? Mengatakan bahwasanya Sayyidina Umar mengatakan, enggak ada tempat yang Allah jadikan di muka bumi ini lebih baik daripada majlis yang di situ duduk para ulama. Paham? Makanya dikatakan alaikum bimujalasatil ulama, duduk dengan ulama. Tapi bukan cuma duduk, wastima'il kalamil hikmah, duduk dan dengarkan. Apa manfaatnya? Fa innallaha yuhyil qulubal maita binuril hikmah kama yuhyil ardal maita bima'il matar. Kalau kamu terus apa yang kamu lakukan? Duduk dengan ulama dan dengarkan. Duduk dan dengarkan. Hasilnya Allah akan menghidupkan hati kamu yang mati dan gersang, sebagaimana Allah menghidupkan rumput, menumbuhkan rumput ketika diturunkan daripada hujan. Binuril hikmah. Apa? Dengan cahaya ilmu. Ilmu itu seperti hujan bagi hati kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ya, jangan jauh-jauh. Saya ini setan paling jelek mau alasannya ini. Saya nggak pantas duduk sama saya nggak pantas duduk sama Habib. Aduh. Kamu tahu Ashabul Kahfi? Yang duduk sama Ashabul Kahfi siapa? Anjing. Anjing najis mughalladhah. Duduk sama Ashabul Kahfi. Sampai kata ahli tafsir, itu anjing kemuliaannya hebat. Sebenarnya yang karoma, yang paling hebat kalau menurut saya bukan Ashabul Kahfinya, anjingnya yang lebih hebat dari Ashabul Kahfi. Kalau Ashabul Kahfinya beriman sama Allah. Anjing ini tengah jalan. Tengah jalan ketika ikut Ashabul Kahfi, ketika Allah tidurkan 300 tahun lebih, anjingnya juga seperti itu. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Kadang Ashabul Kahfi itu sama Allah dibalik. Supaya apa? Supaya enggak kepanasan. Supaya enggak dimakan rayap atau apa, dibalik sama Allah. Kemudian dibalik. Ini anjingnya juga ikut. Padahal anjing ini cuma ikut tengah jalan, nggak beriman sama Allah seperti Ashabul Kahfi, cuma modal ngikut, najis lagi. Kalian umat Muhammad, nggak ada umat Muhammad najis. Nabi Musa ingin jadi umat Muhammad kok. Tapi ilmunya anjing jangan lupa ditiru. Apa? 2 ilmunya anjing. 1, dia selalu mau mendekat dengan ulama. Yang kedua, sabar. Anjing itu ketika ngikut sama Ashabul Kahfi ngomong, anjing. Apa kata orang sini? Anjing apa kata orang sini? Sama. Tidak ada orang Banjarnya sini. Tidak ada. Anjingnya ngomong, bukan anjingnya yang ngomong, orangnya ngomong, apa anjing ini? Wah, ini kalau gigit gawat, lempar aja. Ambil batu dilempar. Puk, 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 dilempar. Ketika dilempar anjing itu ngomong, loh, ini onde-onde apa batu? Oh, batu. Lari. Tapi ya nggak ada di kitab gitu. Anjing ini di film kartun namanya. Lari itu anjing. Ketika anjingnya lari, Ashabul Kahfi jalan. Anjingnya ngikut lagi. Katanya, apa ini? Ngikut lagi. Udah lempar lagi yang banyak. Puk, 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 puk. Lari anjingnya. Ashabul Kahfi jalan, ngikut lagi. Kata temannya, ini kalau kita nggak selesai dengan anjing, ya sudah. Kita akhirnya ketangkap raja. Biar aja. Anjingnya kan cuma 2. Maka kalau cuman anjingnya kalau anjingnya itu ikut nanti gigit kita, ya udah, kita 6 orang lebih, mending kita gigit aja daripada kita digigit raja. Udah, jalan. Akhirnya gara-gara itu anjingnya menjadi mulia, dan kata ahli tafsir, ini anjing akan salah satu binatang yang bisa menembus derajat, bisa masuk surga. Anjing nggak boleh masuk surga. Unta nggak boleh kok masuk surga, kucing nggak boleh masuk surga. Kenapa? Karena semua binatang dan hewan kodratnya adalah ketika di akhirat kuni turoba, kembali kalian ke debu. Tapi ada anjing-anjing yang bisa menerobos ke derajat manusia dan manusia yang mulia. Kenapa? Kedekatannya dengan orang soleh. Kuncinya 2 tadi. 1, sabar. Sabar dilempar kayak Habib Syafi'i, kadang marah. Kamu gimana? Ini. Nah, tapi kalau udah nggak balik, hilang. Seandainya anjing tadi punya ego, wah, aku ini mau ikut baik-baik, mau beriman, udah, aku jalan sendiri aja, nggak nyampe 5 tahun mati itu anjing. Tapi kan nanti dengan orang soleh, Allah muliakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, aklul haram, makan makanan yang haram. Hati-hati, ya, man akalal haram asad jawarihu syam. Orang kalau udah makan makanan yang haram, gak akan bisa membawa kamu ke majelis seperti ini. Sulit, berat. Harus didorong baru bisa. Paham ya?
Saya singkat supaya barokah waktunya. Yang kelima, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dengarkan ya. Bakti dengan orang tua nggak harus orang tua kita soleh, ya. Nggak harus orang tua kita baik, nggak harus orang tua kita itu sholat. Walaupun orang tua kita kafir, kita harus hormat. Tapi dalam koridor la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Nggak boleh bermaksiat kepada makhluk kalau itu sekiranya nggak boleh bermaksiat kepada Allah atas perintah daripada makhluk. Nggak bisa. Selagi nggak hormati. Dengarkan. Kamu kalau mau nakal, dua orang ini jangan pernah dinakali. Ya. Kamu kalau nakal, dua orang ini. Orang soleh, orang tua. Dua orang ini jangan celaka kamu. Kalau dua orang ini udah nggak dapat dari dua orang ini, nggak ada harapan baik. Amin. Oleh karena itu mudah-mudahan barokah. Sebenarnya ada cerita, cuman insya Allah lain waktu karena waktunya juga sudah terlalu malam. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Insya Allah. Amin Allahumma. Ayo sebelum ditutup kita kasih pertanyaan, 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama. Coba yang sudah jawab tadi tangannya diikat biar tidak angkat tangan lagi. Pertanyaan pertama. Sebutkan. Apa? Allahumma shalli Muhammad. Apa penyakit di akhir zaman ini dan solusinya? Ini. Siapa namanya? Muhammad Fikri Haikal. Muhammad Fikri Haikal. Orang Malaysia. Betul. Apa jawabannya? Ada 2 penyakit. Itu adalah penyakit ta'un dan ta'un batin. Salah. Penyakit yang di zaman saat ini itu ada 2. Pertama, malas beribadah. Kedua, lupa kepada urusan akhirat. Obatnya ada cinta dan dekat dengan orang soleh. Ya betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Air yang belum diminum. Mudah-mudahan barakah rezekinya, barakah sehat walafiat. Hadirin ya tukang saleh jali balik kulli khair dan fi kulli syar. Kama wa sallallahu ala hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirri asrul Fatihah. Mana tutupnya? Pertanyaan kedua, sebutkan. Apa yang membuat gelap kehidupan? Ini yang biru ini, biru. Belakang. 5 perkara yang... Namanya siapa? Nama saya Irwan. Oh, kamu Wan? Bismillah. 5 perkara yang membuat hidup gelap. 1. Dosa. 2. Meninggalkan sholat. 3. Diam yang lain, diam. 1. 3. 2. Menjauhi orang-orang yang soleh, orang-orang soleh atau ulama. 4. Makan makanan haram. 5. Durhaka kepada orang tua. Ya betul. Allahumma shalli Muhammad. Alhamdulillah. Mudah-mudahan barakah rezekinya, barakah umurnya, barakah sehat walafiat. Ma'alut walafiat bijaya sayyidi khalbil al-fatih. Berikutnya, Allahumma shalli Muhammad. Apa solusi orang yang gila wanita? Coba yang songkok hijau ini. Yang gila wanita ini. Assalamualaikum. Jawabnya seperti yang saya ceramahkan, bukan pengalaman kamu ya. Siapa namanya? Nama saya Robial. Apa? Robial. Oh. Tak kira Robi'a tadi. Apa jawabannya? 1. Pandang wajah guru atau ulama. 2. Kedua, berzikir. 3. Memperbarui keharmonisan rumah tangga. 4. Putuskan hubungan yang membuat terjaring dengan wanita. Ya, betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan barakah rezekinya, barakah al-Fatihah. Dapat hadiahnya.
Mudah-mudahan Bang, hah? Pengalaman ya. Alhamdulillah. Sian anak orang ya. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Mana Habib Syafi'inya? Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa. Habib Ahmad berdoa.